Pembuktian 7 batang kayu jati dengan terdakwa nenek berusia 63 tahun di Pengadilan Situbondo, Jawa Timur diwarnai tangisan histeris. Asyani alias Bung Muaris menangis histeris bersimpuh di hadapan majelis hakim saat menjalani persidangan. Sambil Indonesia lahir dari semangat untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan. Sebuah bangsa yang berdiri di atas dasar demokrasi, di mana setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Demokrasi bukan hanya soal memilih dan dipilih, tapi tentang bagaimana setiap manusia dapat dihargai dan diperlakukan secara adil. Namun di balik semangat itu, muncul sebuah pertanyaan yang belum tuntas terjawab. Apakah hukum berpihak pada semua atau hanya pada mereka yang berkuasa? Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang tertinggi kekuasaan. Dalam sistem ini, hukum menjadi alat untuk menjaga keadilan, bukan sekedar instrumen kekuasaan. Di dalam pasal 27 ayat 1 menjelaskan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintah. Prinsip ini menolak tegas segala bentuk diskriminasi, baik dari pejabat, pengusaha, sekalipun rakyat kecil memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tanpa kesetaraan di hadapan hukum, maka demokrasi akan menjadi janji kosong dan jauh dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam kenyataannya, hukum masih sering dianggap sebagai ilusi. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa hukum bisa sangat melunak pada orang yang berkuasa, namun bisa sangat keras pada orang yang lemah. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada Situbondo di Jawa Timur, seorang perempuan parubaya berusia 63 tahun bernama Asyani, ia ditetapkan sebagai tersangka yang dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah karena dituduh sebagai pencuri kayu milik perhutani. Padahal Asyani mengaku bahwa kayu tersebut adalah miliknya ia sendiri yang ia simpan sebagai bahan perabotan. Tanpa surat keterangan asal-usul, ia dianggap sebagai tersangka dan sempat ditahan selama 1 bulan di Lapas Situbondo, Jawa Timur. Atas dengan itu, Harvey Mois, terdakwa kasus korupsi Tata Niaga Timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah, yang hanya dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara, serta denda 1 miliar rupiah. Putusan ini menuai sorotan publik. Bahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai bahwa vonis tersebut terlalu ringan bagi pelaku korupsi sebesar itu. Dua kisah ini memperlihatkan jurang tajam dalam penegakan hukum. Jika seorang nenek miskin bisa dihukum karena beberapa potong kayu, sementara koruptor besar bisa menerima keringanan. Beginilah wajah ketidakadilan yang masih menghantui demokrasi kita. Hukum yang seharusnya bisa melindungi rakyat justru berpaling dari nurani. Menjadi perlindungan bagi setiap warga negara. Tapi ketika hukum tidak berjalan dengan adil, demokrasi menjadi rapuh seperti rumah tanpa fondasi. Hukum seharusnya menjadi penjaga moral bangsa, bukan alat politik atau ekonomi. Keadilan sejati tidak bergantung pada status sosial atau kekuasaan, tetapi pada kebenaran yang dapat dibuktikan dengan nyata. Setiap kali hukum digunakan untuk menekan yang lemah, demokrasi kehilangan jiwanya. Dan setiap kali rakyat takut untuk menuntut keadilan, demokrasi akan kehilangan suaranya. Harapan untuk kesetaraan hukum. Meskipun ada banyaknya tantangan, harapan kita untuk kesetaraan hukum ini tidak akan pernah padam. Di berbagai daerah, muncul gerakan-gerakan yang menuntut adanya transparansi, kejujuran, dan reformasi hukum. Generasi muda seperti kita saat ini, yaitu khususnya mahasiswa, mulai menyadari betapa pentingnya integritas dalam sistem hukum. Mereka mulai belajar, berdiskusi, dan juga berjuang agar keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketika rakyat berani speak up atau bersuara, ketika lembaga hukum bekerja dengan hati nurani, dan juga ketika pemerintah membuka partisipasi publik, maka demokrasi di Indonesia ini
tidak hanya sebagai slogan saja, akan tetapi dapat terrealisasikan. Dan kesetaraan hukum adalah dua hal yang saling menguatkan. Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk bersuara, sedangkan hukum melindungi suara tersebut secara adil. Bila hukum berjalan dengan jujur dan tidak pandang bulu, maka masyarakat akan percaya kepada negara. Namun, jika hukum mudah dipengaruhi oleh kekuasaan, maka kepercayaan tersebut akan hilang. Sudah saatnya kita kembali kepada makna sejati kemerdekaan, bahwa keadilan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap manusia. Karena di negeri yang berlandaskan demokrasi, tidak ada yang lebih tinggi dari hukum dan tidak ada yang lebih berharga dari keadilan. Inilah cita-cita yang harus terus kita jaga agar demokrasi tetap hidup dan hukum benar-benar menjadi pelindung kita semua.